Pagi-pagi makan buah ceri, siangnya makan buah pepaya. Salam ceria, selamat pagi, Sutihotu, Namo Buddhaya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rita Sampada, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, jurusan Dharma Duta Prodi Ilmu Komunikasi Buddha. Dalam hal ini izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan semua sekalian, apakah di dalam agama Buddha mengkonsumsi daging atau makan daging itu merupakan suatu hal yang dilarang oleh Sang Buddha atau di dalam agama Buddha itu sendiri? Karena mengkonsumsi daging ini tuh merupakan suatu hal yang selalu diperdebatkan di dalam agama Buddha. Nah, dalam hal ini kita harus bisa mengesampingkan mengenai pendapat kita sendiri dan lebih terbuka di dalam sudut pandang agama Buddha. Karena beliau ini tuh merupakan seorang Tathagata yang mana beliau tuh selalu mengetahui dan melihat hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, Sang Buddha sendiri mengatakan di dalam Anguttara Nikaya 4180 bahwa apabila seorang biku mengatakan sesuatu yang diklaim sebagai perkataan Buddha, perkataan tersebut harus sesuai dengan Sutta dan Vinaya. Nah, maka dari itu tema ceramah hari ini tuh Sutta dan Vinaya itu tuh merupakan suatu sumber informasi utama kita di dalam tema ceramah hari ini. Nah, sebagai hasilnya, karena kita itu akan bisa menerima perkataan sebagai perkataan Buddha apabila perkataan tersebut itu sesuai dan konsisten dengan Sutta dan Vinaya yang ada di dalam agama Buddha. Pertanyaan saya selanjutnya, Sutta dan Vinaya yang mana yang akan kita bahas? Yaitu ada 4 nikaya yang akan menjadi sumber informasi utama kita. Yang pertama itu ada Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Anguttara Nikaya itu sendiri. Nah, selain itu untuk di sutanya kita akan mencari referensi dari buku Guddaka Nikaya tentang Sutta Nipata, yang mana Sutta dan Vinaya itu walaupun merupakan interpretasi yang berbeda, tapi mereka juga merupakan suatu otentik ajaran Buddha yang paling lama, dan itu tuh merupakan sumber yang sangat relevan untuk tema ceramah kita hari ini. Sebelum membahas mengenai pandangan secara Buddhis, izinkan saya menjelaskan mengenai beberapa sudut pandang yang ada. Yaitu yang pertama, sudut pandang secara umum. Sudut pandang secara umum itu lebih kepada banyak orang yang percaya bahwa orang yang tidak makan daging itu merupakan seseorang yang bersih, sehat, serta murni. Justru sebaliknya, mereka beranggapan bahwa orang-orang yang makan daging itu lebih kepada orang-orang yang sakit, kotor. Bahkan mereka beranggapan bahwa orang yang makan daging itu lebih kepada orang-orang yang berdosa. Padahal akibat dari pemikiran mereka ini tuh akan menyebabkan mereka selalu berdebat mengenai makan daging atau tidak makan daging. Padahal di dalam hal ini kan sudut pandang setiap orang itu berbeda sampai batas tertentu dan bisa dikatakan benar. Akan tetapi bisa menjadi tidak bijaksana di dalam hal makan daging. Kemudian yang kedua yaitu ada sudut pandang secara medis. Sudut pandang secara medis ini tuh lebih kepada secara kesehatannya. Kayak orang memilih untuk tidak makan daging itu karena mereka percaya bahwa itu tuh merupakan suatu hal yang sehat. Padahal apabila diperiksa secara medis, hal ini tuh tidak menguntungkan sama sekali. Di dalam hal ini tuh Raven Gupta, seorang ahli syaraf di Artemis Health Institute di Gurgaon, India, ia pernah memberikan penjelasan mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa gangguan mental akan terjadi termasuk kehilangan ingatan dini apabila kadar protein di dalam tubuh seorang manusia itu menurun. Nah, kemudian ia juga mengatakan bahwa hal ini tuh terjadi karena tidak adanya konsumsi vitamin B12, yang mana vitamin ini tuh didapatkan atau terdapat pada ikan, daging, susu, serta telur. Nah, kemudian mengenai vegetarian murni itu sendiri tuh Dr. Albert mengatakan bahwa vitamin B ini tuh dibutuhkan selama tahap perkembangan yang mencakup masa kanak-kanak hingga remaja, di mana anak-anak ini tuh bisa bertahan hidup dari remaja hingga dewasa tanpa vitamin B. Akan tetapi karena daya tahan tubuh yang terus menurun seiring bertambahnya usia, tubuh manusia ini tuh membutuhkan vitamin B di masa dewasa hingga usia tua, di mana artinya apabila mereka murni dari vegetarian itu sendiri, mereka harus bisa memenuhi vitamin B selain dari mengkonsumsi daging, di mana bisa mulai dari susu hingga telur untuk vegetarian murni. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pandangan secara Buddhis. Di
di mana pandangan secara Buddhis ini dimulai dari kronologi hidup Buddha, di mana pada masa Sang Buddha terdapat salah satu biku yang bernama Biku Dewadatta. Ia membuat 5 permohonan kepada Sang Buddha, di mana salah satu permohonannya adalah ia meminta para biku diminta untuk tidak makan ikan dan daging selama sisa hidup mereka. Kemudian yang kedua dijelaskan di dalam Majjhima Nikaya 55 Jiwaka Sutta, di mana Sang Buddha mengatakan tihi ko ahang jiwaka hanehi mangsang apa riboganti wadami dithang sutang parisan kitang imehi ko ahang jiwaka tihi hanehi mangsang apa riboganti wadami, yang artinya, jiwaka, aku katakan ada 3 kasus yang mana daging seharusnya tidak dimakan. Jika dilihat, didengar, kemudian dicurigai. Aku katakan bahwa daging seharusnya tidak dimakan dalam ketiga kasus ini. Maka dari itu, Sang Buddha membuat perbedaan antara daging yang diperbolehkan dan daging yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, hal tersebut merupakan suatu persyaratan utama dan persyaratan yang paling penting di dalam mengkonsumsi daging. Kemudian dijelaskan di dalam Sutta Nipata 2 nomor 2, yang mana di sini Sang Buddha mengulas sebuah episode di dalam kehidupan masa lampaunya pada masa Buddha Kassapa, di mana pada masa tersebut beliau adalah gurunya Sang Buddha. Nah, Buddha Kassapa ini tuh mengatakan bahwa beliau bertemu seorang pertapa dari sekte luar, yang mana pertapa tersebut tuh mencacinya karena telah memakan daging yang menurutnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memakan makanan vegetarian. Kemudian Buddha Kassapa sendiri mengatakan dan menjelaskan bahwa berbuat jahat adalah suatu noda, bukan malah makan daging yang menjadikannya melakukan suatu noda. Dari hal tersebut terdapat syarat-syarat makan daging bagi umat Buddha. Yang pertama dijelaskan di dalam sila Buddhis pertama, yang disebutkan bahwa tidak membunuh makhluk hidup, dan di dalam hal ini ada 5 syarat untuk terjadinya pembunuhan makhluk hidup, yaitu yang pertama adanya makhluk hidup, kemudian yang kedua mengetahui bahwa makhluk itu hidup, dan yang ketiga ada kehendak untuk membunuh, yang keempat ada usaha untuk membunuh, dan yang kelima yaitu ada makhluk tersebut mati sebagai akibat dari usahanya. Kemudian syarat yang kedua yaitu dijelaskan di dalam Majjhima Nikaya 55 yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 3 syarat suatu daging yang diizinkan untuk dikonsumsi, yaitu yang pertama tidak dilihat, tidak didengar, dan terakhir tidak dicurigai bahwa daging itu berasal dari hewan yang disembelih khusus untuk dirinya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu terdapat 10 daging yang dilarang untuk dikonsumsi di dalam agama Buddha, yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua ada gajah, yang ketiga ada kuda, yang keempat ada anjing, kemudian yang kelima ada hiena, yang keenam ada ular, yang ketujuh ada beruang, kemudian yang ke-8 ada singa, dan yang ke-9 ada harimau, serta yang terakhir yaitu ada macan tutul. Kenapa 10 daging tersebut dilarang dikonsumsi di dalam agama Buddha? Karena yang pertama untuk manusia, dari manusia itu sendiri di dalam segi kesehatan apabila dikonsumsi akan menyebabkan penyakit kara. Kemudian untuk gajah dan kuda itu sendiri di dalam sudut pandang agama Buddhis ini berpotensi menjadi bodhisatwa, maka dari itu dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian mulai dari anjing, hiena, ular, beruang, singa, harimau serta macan tutul merupakan termasuk binatang buas. Maka dari itu di dalam segi kesehatan itu sendiri tuh dilarang dikonsumsi karena bisa menyebabkan emosi yang meningkat, dimana emosi yang meningkat itu salah satunya bisa lebih sering marah. Berdasarkan tema ceramah hari ini, saya menarik kesimpulan bahwa Sang Buddha sendiri tidak mendorong kita untuk makan daging atau menjadi vegetarian, karena kita memiliki kendali penuh atas keputusan ini. Maka dari itu, pilihan untuk makan daging atau menjadi vegetarian sepenuhnya tergantung pada preferensi umat awam itu sendiri, yang mana mereka memiliki kenikmatan kebebasan makan yang lebih besar daripada seorang bhikkhu sangha. Saya di sini berpesan kepada rekan-rekan semua atas ceramah saya sebelumnya, di mana sangatlah penting untuk kita tidak terlalu mengkritik pilihan orang lain atas keputusannya sendiri. Saya di sini Rita Sampada pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir menyaksikan dan mendengarkan ceramah saya hari ini.
Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.